Hey guys, kembali lagi bersama saya di era 17. By the way, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Dan pada kesempatan kali ini era 17 akan membahas alur cerita film yang berjudul The Bayou yang dirilis pada tahun 2025. Di mana film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang terdampar di rawa-rawa setelah mengalami kecelakaan pesawat. Kira-kira kengerian apa yang akan mereka alami? Oke lah, daripada kalian amuk-amukan pengen diadakan perpisahan sekolah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari era 17. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kegiatan karyawan pabrik Uya Haram yang berada di tengah-tengah hutan. Mereka yang mengira tempat ini tidak akan diketahui pihak kepolisian rupanya salah besar, di mana sebenarnya para pasukan kelompok elit telah bersiap untuk melakukan penggerbekan. Namun dari kejadian itu, salah satu karyawan pabrik menumpahkan bahan kimia yang berbahaya dan mencemari rawa Cubluk. Astagfirullah, akibat cairan kimia berbahaya yang telah mencemari rawa, telah mengubah kawanan aligator menjadi sangat agresif. Hi, Alice! Oh my god, I missed you so much! Kemudian scene beralih pada mahasiswi bernama Kyle dan sahabatnya yang bernama Alice. Setelah sedikit bercengkerama, Alice segera mengajak Kyle untuk pergi. Namun sesaat kemudian, Kyle pun bete saat melihat kewes rese bernama Malika dan pacar irengnya yang bernama Sam yang akan ikut menabur abu mendiang kakaknya ke Florida. Lantas, Alice pun meminta maaf karena sebenarnya mobilnya sudah dijual minggu lalu hingga ia terpaksa mengajak Malika dan Sam, terlebih kita sedang membutuhkan tumpangan untuk menuju Florida. Mendengar hal itu, Kyle pun tidak punya pilihan lain. Tengah perjalanan, Kyle pun menanyakan terkait mobil Alice yang dijual. Lantas Alice pun berkata, mobilnya dijual untuk melunasi hutang pinjol akibat ibunya yang kecanduan judi online, hingga akhirnya mobil kesayangannya harus dijual. Mendengar hal itu, serentak membuat Kyle prihatin dengan nasib sahabatnya ini. Di malam harinya, mereka pun singgah di hotel untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan esok hari. Dan saat Malika pergi mengambil makanan, Alice yang tidak ingin Kyle larut dalam kesedihan, memintanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas kematian kakaknya. Terlebih kakaknya sudah tenang di alam barzah. Namun bukannya tenang, Kyle yang kembali merasa bersalah pamit untuk mencari angin. What's up her ass? You for one. Sesaat kemudian, Kyle kembali bersedih saat memutar video kebersamaannya dengan sang kakak yang bernama Zemi. I get it. Promise. I do, but just means you're not living it. Singkat waktu, Kyle yang akan tidur pun kaget saat melihat Malika yang menyukai cacing yang berukuran di atas normal. Di keesokan harinya, setelah celengannya dijejali cacing sampai doer, Malika menggunakan toa untuk membangunkan Kyle dan Alice karena pagi ini mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Kyle, I see you! Guys, I'm sorry about last night. It's just... The news, this place is gator fucking... And this is... Hingga setelah jauh melakukan perjalanan, Malika berkata jika ia telah membeli 5 tiket pesawat. Mendengar hal itu, Kyle yang takut naik pesawat seakan ragu untuk melakukannya. I would not want to be. Don't underestimate people. Okay. Sesaat sebelum penerbangan, Frank yang merupakan seorang pilot mengungkapkan jika dirinya senang dengan cukup banyak turis yang menggunakan maskapai miliknya, karena saat penerbangan nanti mereka akan disuguhkan pemandangan indah saat melewati area rawa. Lantas setelah menjelaskan hal tersebut, Frank meminta para penumpang untuk segera masuk.
Di tengah penerbangan, Kyle dan para penumpang lainnya berusaha untuk menegur si bandar judul yang sedang teleponan karena hal itu sangat berbahaya dan bisa saja mengganggu komunikasi sang pilot. Akan tetapi, si bandar judul tidak menghiraukan mereka, lantas di tengah ketegangan tiba-tiba seakan terkena azab dari si bandar judul, pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami gangguan mesin. Naas sekali, mereka pun harus melakukan pendaratan darurat di area rawa-rawa. Kyle pun ditolong oleh Alice yang langsung membawanya ke daratan. Sesaat kemudian, Kyle berusaha menenangkan emak-emak yang bernama Sarah yang suaminya telah tewas karena insiden ini. Di tengah kepanikan para penumpang, Kyle meminta Sam untuk melepas gespernya guna untuk membantu menghentikan pendarahan seorang penumpang yang bernama Zoe. Beberapa saat kemudian, Frank berusaha mencari co-pilotnya yang hilang. There's no signals. Was a really good idea. I don't. Di tengah kebingungan, Kyle pun merasa jika tim SAR tidak akan pernah datang untuk menolong mereka, terlebih penerbangan ini ilegal dan tidak ada di jalur pesawat. Saat para penumpang mulai putus asa, Frank mengajak para penumpang untuk berjalan kaki, di mana menurut perkiraannya mereka harus menempuh 40 mil ke utara untuk kembali ke bandara. Mendengar hal itu, Mama yang kesal membacoti Frank yang begitu entengnya melupakan kejadian ini yang menyebabkan dirinya telah menjadi janda. Mendengar hal itu, Malika berusaha menenangkannya. Malika, shut your mouth. Hey! Di tengah panasnya adu bacot, Kyle yang tidak ingin membuang waktu meminta rekannya untuk mengumpulkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Dan bisa kita lihat, si bandar judul terlihat senang saat HP miliknya masih berfungsi. Dan di saat itu pula, Alice yang melihat pergerakan aneh di dalam ruyuk bergegas untuk mengeceknya. Tanpa diduga, Alice menemukan banyak sekali telur aligator dan karena Alice lagi BU, ia pun berniat mengambilnya untuk dijual karena saat ini harganya sedang naik di pasaran. We got 5 phone. We got some scraps. What else? Namun sebelum memulai perjalanan, Frank pun kaget saat melihat Trey mengambang di tengah rawa Cublu. Saat mereka akan menolongnya, tiba-tiba serentak mereka pun syok parah saat melihat Trey dimangsa aligator besar yang sangat ganas. Di tengah kepanikan, Kyle mengajak teman-temannya untuk segera melanjutkan perjalanan dan menjauhi rawa-rawa, terlebih aligator ini berbeda dari biasanya. Di saat itu pula, Alice pun merasakan firasat buruk dari apa yang telah ia lakukan. Hingga saat induk aligator kembali ke sarangnya pun kesal saat mengetahui telur-telurnya telah dicuri dan hanya disisakan 1 butir saja. Singkat waktu, malam pun poek, mereka yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat di tempat ini, di mana Kyle yakin jika tempat tersebut aman dari aligator. Setelah menyalakan unggun api, Kyle menyarankan mereka untuk tidur saling membelakangi guna terhindar dari serangan hewan buas. Singkat waktu, saat yang lain tidur, si bos judul yang pengen ngompol bergegas pergi ke ruyuk. Serentak bos judul pun panik saat HP-nya terjatuh entah kemana. Damien, it's Rufus. Can you hear me?
Akibat terlalu mendewakan gadget, si bandar judul pun modar di kokop aligator. Di keesokan harinya, mereka pun shock saat melihat jasad bos judul yang acak-acakan diserang aligator. Melihat hal itu, Frank pun berkata jika hal ini di luar kewajaran ekosistem, di mana biasanya aligator menyerang hanya untuk makan, tapi aligator ini sepertinya sangat agresif dan menyerang hanya untuk membunuh. Di tengah kengerian, Alice yang melihat gubuk di tengah hutan mengajak mereka untuk berlindung di sana. It's here! Hey, stop. Singkat waktu, saat hampir sampai di gubuk, Kyle merasa jika kini mereka sedang diintai oleh kawanan aligator. Lantas Kyle memberikan arahan pada teman-temannya untuk berlari bersama-sama. Okay, time. Bigger than. Setelah kawanan aligator berhenti menyerang, mereka pun syok parah saat mendengar jeritan si emak yang diacak-acak aligator. Singkat waktu, malam pun poek. Setelah mengobati luka gigitan di kaki Joe, Kyle pun meminta semua orang untuk beristirahat karena esok kita harus kembali melakukan perjalanan. Saat sedang tertidur, Kyle kembali mengalami mimpi buruk atas insiden kematian kakaknya, di mana ketika itu Jamie dan Kyle yang sedang berbelanja berusaha menyelamatkan gadis yang disekap oleh komplotan pencuri. Rupanya, trauma yang Kyle alami berasal dari penyesalannya yang tak bisa menyelamatkan kakaknya yang sok heroik. Keesokan harinya, Sam langsung menunjukkan peta yang ia temukan di gubuk ini, di mana dalam peta ini mereka menemukan sebuah gudang terbengkalai di ujung sungai. Dirasa ide bagus, daripada harus bertahan di gubuk reot, mereka pun sepakat untuk pergi ke tempat itu. They do burn out pretty quick. Freeing your butt. Those jaws host 80. Hingga setelah persiapan selesai, mereka pun bergegas untuk OTW. Some geography. No, that was. Sesampainya di pinggir sungai, Kyle mengajak rekan-rekannya untuk membuat rakit. Terlebih dengan cara ini bisa mempercepat perjalanan, meskipun beresiko, mereka pun sepakat untuk melakukannya. Put it down. Good work, guys. Wait. Oh, shit. Right behind us. You're bleeding. No, Alice. No, it's not. Sesaat sebelum pergi, Sam pun bergegas mengambil tas yang tertinggal di pinggir sungai. Namun seketika, mereka pun panik saat melihat dua aligator datang mengejarnya. Di tengah keadaan genting, Zoe yang telah kehilangan banyak darah tiba-tiba terpikirkan untuk mengorbankan dirinya agar yang lain bisa selamat. Serentak tangis Dom pun pecah saat melihat istrinya diobok-obok aligator untuk membuat mereka bisa selamat. Tak ingin pengorbanan Zoe mubazir, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju pabrik. Singkat waktu, mereka pun akhirnya tiba di sebuah pabrik terbengkalai yang ternyata pabrik bekas penggerbekan Uya Haram. Di saat itu pula, Frank yang melihat bekas peluru merasa ada yang tidak beres di tempat ini.
Di tengah kewaspadaan, si Malika yang rese malah selanang-selonong seenaknya. Dan benar saja, kawanan aligator yang bersarang di tempat ini terbangunkan oleh suara Malika yang cempreng. Di saat itu pula, mereka langsung melakukan pengecekan di dalam pabrik. Di dalam pabrik, seketika mereka pun keheranan saat melihat noda darah di tempat tersebut. What is this? Running in 2 directions, so 2 teams. Setelah berhasil menyalakan lampu, Frank mengajak Malika dan Alice untuk mencari alat komunikasi yang bisa digunakan. I think this is the way. Sure, I'll catch up. Sesaat kemudian, Kyle yang menemukan bahan Uehara merasa yakin jika pencemaran di tempat inilah yang membuat kawanan aligator menjadi sangat agresif. Sementara di sisi lain, Frank yang muak dengan tingkah Malika berusaha memberinya pelajaran. Di tengah kepanikan, Malika yang menyadari kebodohannya langsung meminta maaf pada Frank. Tapi tiba-tiba, oh my god, bagaikan toke, tiba-tiba saja aligator menyerang Frank dari atas. Sesaat kemudian, sebelum melanjutkan pencarian, Kyle berusaha menenangkan Malika yang mengalami syok parah. Di tengah pencarian, Kyle yang menemukan ruang komunikasi mau nggak mau harus melewati kawanan aligator yang sedang tertidur. Sesaat kemudian, Kyle berusaha bergegas meminta bantuan menggunakan radio. Saat itu pula, Malika pun meminta Sam untuk mempercepat langkahnya. Sekali, Sam pun modiar dicaplok aligator hingga kepalanya copot. Di tengah keadaan genting, Kyle yang mendapat sambungan radio meminta petugas untuk segera mengirim bantuan. Saat listrik mati, dengan persenjataan yang mereka miliki, Dom mengajak rekan-rekannya untuk melanjutkan pelarian. Dan kini mereka pun dihadapkan pada indukan aligator yang berukuran sangat besar. Takut teman-temannya menjadi korban, Alice pun berusaha menenangkan aligator ini dengan mengembalikan telur-telurnya yang ia curi. This is what you want, right? This is yours. Atas tindakan gegabahnya, si cantik Alice pun harus kehilangan tangannya. Tengah kepanikan, Kyle langsung menembak si aligator untuk menyelamatkan Alice. Setelah berhasil menyucuk mata aligator sampai picek, Kyle bergegas menumpahkan satu drum pertama oplosan untuk membakar aligator ini.
Akhirnya, dengan kemampuan yang GG, Kyle pun berhasil menghabisi indukan aligator ini. Hingga setelah jauh berjalan, mereka pun sumringah saat melihat helikopter tim SAR yang datang. Lalu, film pun sudah berakhir.